Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini gereja merayakan perayaan Hari Raya Penampakan Tuhan atau yang kita sebut sebagai Hari Raya Epifani. Tuhan menampakkan dirinya bagi dunia. Tuhan hadir dalam kehidupan manusia. Allah menjadi manusia. Allah menjadi bayi yang kecil yang ingin hidup dan tinggal di antara kita. Hari ini gereja merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Sudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem Yehuda, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan Hari Raya Penampakan Tuhan, kita dapat melihat dalam kisah kelahiran Yesus, Allah menampakkan dirinya itu sangat luar biasa kepada orang-orang yang merindukan untuk berjumpa dengan Allah. Kita tahu bahwa dalam kitab suci itu dikatakan bahwa Yesus menampakkan diri kepada dunia pertama-tama kepada orang-orang yang sederhana, pada orang-orang kecil, ya, dan teristimewa orang-orang yang pada saat itu hidupnya itu sesuai dengan kondisi saat itu, yaitu para gembala. Ya. Yesus pertama-tama menampakkan diri kepada para gembala. Gembala adalah orang-orang kecil, ya, orang-orang yang mungkin ya tidak diperhitungkan di dalam lingkungan sosial. Mereka adalah orang-orang yang memang mempunyai status sosialnya rendah. Tapi itulah keagungan Allah dan kebesaran Allah. Allah menampakkan diri kepada orang-orang yang tidak diperhitungkan, orang-orang sederhana. Tapi yang paling penting di sini adalah Yesus menampakkan diri kepada orang-orang yang menerimanya. Maka kita tahu bahwa para gembala berjumpa dengan Tuhan. Para gembala mampu bertemu dengan Allah. Dan ketika mereka bertemu dengan Allah, mereka pun merasakan kegembiraan yang luar biasa. Hingga ketika mereka kembali, mereka bersukacita, mereka bergembira, dan kebahagiaan ini
senantiasa terus meliputi kehidupan para gembala yang orang-orang kecil. Di sini kita bisa melihat bahwa orang-orang yang mau menerima Allah, yang mau datang bertemu dengan Allah, maka akan menemukan sukacita. Itulah yang uh, kita lihat dari kisah Injil Injil di mana ketika Tuhan menampakkan diri, Tuhan memberikan sukacita bagi orang yang dengan tulus hatinya mau berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, hari ini kita mendengar Tuhan menampakkan diri kepada orang-orang Majus. Orang-orang Majus juga punya kerinduan untuk bertemu dengan Yesus. Mereka ingin berjumpa dengan Yesus. Itu orang yang oleh Raja Herodes itu adalah orang penting. Bahkan Herodes pun datang ingin menyembah dia. Dan kita tahu bahwa orang yang disembah adalah seorang raja. Jikalau Herodes adalah seorang raja, ingin menyembah bayi itu, berarti Yesus adalah raja di atas Herodes itu sendiri. Berarti Yesus, Herodes mau menunjukkan kepada kita, bahkan kepada dunia, bahwa Yesus adalah raja besar, melebihi dirinya sendiri. Namun apa yang kita lihat, bahwa Herodes pun tidak mampu berjumpa dengan Yesus sampai pada kematiannya. Yang terjadi bahwa orang-orang Majus yang begitu merindukan Tuhan, yang begitu tulus untuk berjumpa dengan Tuhan, dibimbing oleh Tuhan. Dengan bimbingan bintang, Allah membawa mereka sampai kepada tempat di mana bayi Yesus itu berada. Pada poin ini, kita bisa melihat orang yang tulus untuk mencari Tuhan, orang yang tulus untuk berjumpa dengan Tuhan, akan dimudahkan oleh Allah untuk selalu berjumpa dengan Tuhan. Tuhan tidak akan menghalang-halangi. Tuhan tidak akan membuat kesulitan bagi orang yang tulus mencari Allah. Tuhan mempertemukan orang-orang yang rindu dengan ketulusan dan kejujuran hati untuk berjumpa dengan Allah. Yang berikut, ketika orang Majus berjumpa dengan Yesus, mereka memberikan yang terbaik bagi Allah, yaitu emas, minyak, dan buah. Orang-orang yang telah berjumpa dengan Allah, orang-orang yang telah mengalami kebesaran dan keagungan Allah, itu dengan kata lain, mereka tidak akan menjadi pelit. Mereka akan memberikan yang terbaik bagi Allah. Begitupun dalam kehidupan menggereja. Kalau orang-orang yang sudah bersuka cita berjumpa dengan Allah, orang-orang yang sudah mengalami kebesaran Allah, melihat kekuasaan Allah, seharusnya dia mampu berbagi hidup, dia mampu memberikan yang terbaik bagi Allah, baik bagi gereja. Ya. Jangan sampai orang yang sudah berjumpa dengan Allah, mengalami keagungan Allah, mengerti tentang kebesaran Allah, tidak mampu untuk memberikan yang terbaik bagi Allah. Kolekte, pelit, kasihnya juga asal-asalan. Hadir dalam kehidupan menggereja juga asal-asalan, tidak bisa memberikan yang terbaik, tidak bisa melakukan pelayanan terbaik, tidak mau aktif dalam kehidupan menggereja. Orang-orang seperti ini sebenarnya mengatakan bahwa dia belum mengalami sukacita. Dia belum berjumpa dengan Allah. Dia tidak mengerti berjumpa dengan Allah. Hanya orang-orang yang mengalami sukacita perjumpaan akan memberikan yang terbaik bagi Allah. Pada poin yang berikut, ketika orang Majus setelah berjumpa dengan Yesus, mereka kembali. Tetapi mereka tidak kembali kepada Herodes. Mereka kembali menggunakan jalan lain. Ada dua poin di sini, yaitu pertama, orang-orang Majus tidak kembali kepada Herodes. Artinya apa? Orang-orang Majus tidak kembali kepada kejahatan. Sebab Herodes simbol kejahatan. Herodes adalah simbol di mana orang-orang Majus tidak ingin berjumpa dan kembali kepada. Tapi mereka menggunakan jalan lain. Ini yang berarti bahwa mereka mengalami kehidupan baru. Mereka mengalami pertobatan. Mereka mengalami terang. Mereka menjadi putra-putri terang. Poin dari poin ini, mau dikatakan bahwa setiap orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan harus menjadi manusia. Setiap orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan harus menjadi pribadi yang lain.
Dia harus berjalan pada jalan yang baru, yaitu jalan terang, jalan kebenaran, kehidupan bersama Allah. Dia tidak lagi kembali ke jalan yang lama. Karena berjumpa dengan Tuhan adalah perjumpaan iman. Perjumpaan yang penuh sukacita, perjumpaan yang penuh berkat. Maka saudara-saudari, jikalau Anda sudah berjumpa dengan Tuhan, maka berjalanlah pada jalan yang baru, yaitu jalan kebenaran, jalan kehidupan, jalan yang penuh terang, bukan sebaliknya, bukan jalan kejahatan, bukan jalan uh, yang gelap, tetapi jalan yang penuh dengan terang. Dan yang ketiga, Tuhan menampakkan diri ya kepada dunia, kepada semua orang. Semua orang. Tetapi semua orang ini ada dua tipe. Pertama, orang yang menerima dan orang yang tidak menerima. Orang-orang yang menerima disebut sebagai orang-orang beriman. Orang-orang yang mau mengenal Allah. Orang-orang yang mau mencintai Allah. Dan orang-orang yang mau mengalami kasih setia Allah. Namun ada orang juga, Allah menampakkan diri kepada mereka. Tetapi mereka tidak menerima Allah. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak peduli. Orang-orang yang menutup dirinya kepada undangan Allah. Saudara-saudari, dari peristiwa ini, Allah membuka seluruh berkat dan rahmatnya bagi setiap orang. Tetapi hanya orang yang menerima Allah akan mengalami sukacita, akan mengalami perjumpaan dan mengerti tentang kasih karunia Allah. Kita pada poin yang mana? Apakah kita orang yang menerima atau orang yang tidak menerima? Apakah kita menerima tapi tidak peduli? Apakah sebaliknya kita menerima dan peduli kepada firman Tuhan, kepada kehadiran Allah dalam hidup? Saudara-saudari, semoga Tuhan selalu menampakkan diri kepada kita dalam seluruh hidup, karya, dan pelayanan. Tuhan memberkati kita dengan berkatnya yang berlimpah. Dalam nama dan Putra dan Roh Kudus. Amin.